وأحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير نحى وبرد ما الطير نحى وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب ظلام ونادى Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat hari ini kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin tak lama lagi kita akan memasuki dalam satu bulan yang mana bulan itu sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apa perbedaannya dengan yang bulan yang lain? Di bulan Ramadan akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berbuat ibadah kepadanya, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nar." Siapa saja yang bahagia dengan sebab datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya tersentuh oleh api neraka. Itu senang saja dengan datangnya bulan Ramadan. Kita diharamkan oleh Allah, api neraka itu tidak akan menyentuh kita. Itu bila senang. Bagaimana senang? Senang bermacam-macam. Nah, senang karena berbuat ibadat. Jangankan berbuat ibadat, mantap, diberi pahala oleh Allah Taala. Tengok, oleh dah temah yang bohan tak hampir segala bohong. Yang tengoknya yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh tak persiapkan kewajiban yang lain, nafkah, gana dan lain sebagainya, tak istirahatnya diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Dengan sebab istirahat menjaga puasa. Begitu juga tidur sesudahnya zuhur sampai sebelum asar juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bila sudah kita mempersiapkan kewajiban kita, baik nafkah dan lain sebagainya. Tidur pun itu diberi pahala. Beda dengan di bulan-bulan yang lain. Tak bulannya kami yang pahala tidak dikasarkan untuk berbuat ibadat di dalam bulan suci Ramadan, tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan datangnya bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan dan banyak kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang yang laginya, yang senang yang laginya yang dipegang oleh Allah akan kepaharum api neraka kena melakukannya. Tapi bila senang yang sebaliknya, kesempatan untuk mekat es dogel, kesempatan untuk mekat timpan, kesempatan untuk mekat bakwan itu gede, yang kan kesenangannya yang dipegang mang fariha bidu Ramadan.
Nah, ini tengok di balamnya kan tak senang tu. Hanya buka kedai kelontong, tak duduk cindo ini. Sehingga habis dia cindo, habis ni pamenan iadan dia tanya ia putih ke apa. Nah, buka cindo, dia buka apa sang ia putih. Habis belum buka tu. Bagi untuk ni. Rumah buat dia akan ni. Rumah draw tu cukup trip tu. Jililar tapi dengan periangan tapi kepala. Dalam hadis Imam Farihah, kesenangan karena di bulan lain tidak diberi pahala seperti yang di bulan Ramadan. Bukan kesenangan yang lain, bukan kesenangan cuma dunia, tapi kesenangan itu akan membawa bahagia kita kelak nanti sesudah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sedikit kita akan membahas masalah ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Dalil puasa di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kamu yang beriman kepada Allah berpuasa di bulan Ramadan. Wajib oleh Allah. Bagi siapa yang wajib? Bagi orang yang beriman. Tuh syarat wajib berpuasa yang pertama yaitu harus beragama Islam. Kiban si dodo orang yang beragama Islam, dia lahir daripada ibu yang beragama Islam. Kalau kita lahir daripada ibu yang beragama Islam, kita sudah jadi orang Islam langsung. Walaupun dia asli ibunya itu anak yang lahir daripada ibu yang beragama Islam itu bukan anak yang sah, anak di luar nikah. Rupanya seorang perempuan berzina dengan orang kafir, lahir seorang anak yang di luar nikah, tetap dia beragama Islam. Jadi yang kedua, dia lahir daripada ibu yang beragama kafir, tetapi dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Dia mengucapkan syahadah kepada Allah dan mengucapkan syahadah kepada itu dua. Pertama mengikrarkan dengan lisan, yang kedua mentasdikkan dengan hati. Itu rukun syahadah. Jadi rukun syahadah ada dua. Mengikrarkan, mengucapkan kalimat tauhid syahadah pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas itu kita tasdikkan, saat kita baca, kita benarkan. Arti tasdik itu membenarkan apa yang kita baca, meyakini apa yang kita baca. Nah, itu rukun syahadah. Sudah, itu yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa dia berakal. Aqilun, berakal sehat. Dia bukan gila alias bungo ataupun stres. Jadi sehat akalnya, itu wajib. Wajib dia berpuasa. Seandainya dia sudah tak lagi waras pikirannya, itu baru ada wajib. Jadi yang hendak puasa yang tak bungo kira. Bila hendak puasa beli Ramadan. Itu berarti kafir kena ya. Hana aqilun. Tak berapa. Dua. Jadi yang kedua, dia berakal sehat. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Tapi gila-gilaan. Pura-pura bunga. Ada kadang-kadang belum puasa kan bunga. Kadang-kadang semayang kan bunga. Buka puasa gasnya yang paling waras. Dengan jauh gasnya bunga. Itu yang kedua. Yang ketiga balighun. Dia itu sampai umur, sampai batasan yang telah diwajibkan di dalam syariat, dalam syarak. Mana kalau laki-laki itu sudah sampai umurnya 15 tahun ataupun di bawah 15 tahun, dia pernah bermimpi berhubungan badan dengan perempuan, dia keluar mani.
Umur 20 tahun nunggu. Dia nak pernah melumpur. Dia melumpur dengan lumpur anaknya. Berarti di melumpur, di berhubungan badan dengan seorang perempuan sehingga keluar mani. Dia umur 10 tahun sudah balik. Dan yang kedua, batasan untuk perempuan umurnya 9 tahun. Sudah datangnya halangan. Ini saya kata halangan yang kau wajib berpuasa. Oh, tinggal 15 orang wajib qada. Tinggal 10 orang wajib qada. Bila dia sudah sampai dalam batasan yang telah diwajibkan. Dalam kata lain, dia mukallaf. Itu namanya balik. Tuku dan hidraulinang ada seorang perempuan, dia tidak pernah halangan. Dari lahir sampai dia umur 20 pun belum pernah dia mengalami halangan. Nah, ini dihitungnya dari umur 10 tahun. Dia sudah wajib berpuasa dan wajib sembahyang. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat wajib puasa, dia berpuasa. Dia mampu berpuasa. Artinya seandainya dia berpuasa, dia tidak jatuh sakit sampai nazar, sampai pakai dihimpus. Hanajib kesakit bersandaji, hana menyogu puasa, hanajib kesakitnya sampai dihimpus. Yang sakit sampai dihimpus, yang dengan tidak berpuasa. Jadi bila dia sudah sembuh, dia wajib membayar puasanya, mengqadha. Kalau dia tidak sembuh, meninggal, dia wajib membayar fidyah. Mana? Fidyah dalam pura berarti ikan are, duri are ya. Tapi doya naik duri are, android itu. Ikan are-nya daerah 8 orang. Daerah 8 orang. Untuk fakir miskin. Tetapi bila kemudaratan yang terjadi hidrourgennya kan karena sampai kepada nadak, sampai dihimpus seandainya dia berpuasa. Indom dia puasa, dia menghanyut puasa itu. Hai lu puasa, dia puasa. Saya cok dia lu. Nya saja kalah taat. Kecil. Karena setiap puasa pasti dia lapar dan dahaga. Setiap puasa pasti lapar dan dahaga. Jadi lapar dan dahaga yang tidak membuat dia itu sampai kepada nazak, sampai dihimpus, berarti dia itu mampu berpuasa. Ini contoh orang yang sudah tua renta, bubat tua, hanya itu nih kayaknya. Menyobit gitu makanan dari coro, dari bengah sampai ke seput, sungguh yang nazak. Dan dia dengan berbuka. Seandainya nanti sembuh, wajib dia qadha. Seandainya nggak sembuh, meninggal dunia, dia wajib membayar fidyah. Dari mana uangnya? Fidyah yang dia kita keluarkan dari harta warisan. Boleh dah bagi. Apabila hutangnya lemendo, lemah baru dah bagi. Nah tinggal, berarti tanya, punya hana tinggal kagak hana. Jadi keput. Dan puasa itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Termasuk juga bencong, unsa. Bencong wajib sih, bukan laki-laki dan perempuan. Marok, naruh, ni. Laki-laki dan perempuan wajib. Dan berapa hari dia? Sebulan dalam sebulan Ramadan. Ada 30 hari, ada 29. Bila nampak hilal, nampak anak bulan dilihat oleh orang yang adil, pas 29 Sya'ban, berarti puasa 29. Kalau memang tak nampak, digenapkan 30 Sya'ban, hari ke-1 sesudah Sya'ban, dia hari pertama bulan Ramadan. Pada anak bulan yang juga tadi menyebab tanya ini Aceh, ulhuk ngai. Siapa yang melihat? Orang yang adil. Gimana orang yang adil? Kan adil, ada satu mangga dibagi untuk 2 orang, dibelah dengan sangat pas ukurannya. Bukan itu adilnya.
Kan adil maksud jih na uring hedro na kualnya apa tepo tapi kan benar. Yang dimaksudkan adil di dalam ilmu fikih, adil dia tidak berkekalan dengan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa walaupun dia melakukan dosa besar langsung dia bertobat. Tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Mana dosa kecil? Seperti menampakkan aurat. Dia mengatakan lagi tayo mesti beragam itu beragam. Okey, dua panel tadi. Nah, bukan dua panel sehingga nampak di antara baina surah wa rukbah. Baik baju, baik rayu yang model. Yang kira tetapi berkekalan dengan dosa kecil. Nampakkan aurat dosa kecil. Pernah meninggalkan sembahyang, berarti dia selalu berkekalan dengan dosa kecil karena memakai celana yang nampak aurat. Lepas itu dia tak sembahyang walaupun satu waktu, berarti dia tidak adil. Jadi saksi nikah tak boleh, jadi wali nikah tak boleh, dan jadi orang yang lihat anak bulan di saat masuk bulan Ramadan pun dia tak boleh. Orangnya tak sikah, tidak dipercaya. Nanti keluarnya saksi nikah aja. Makanya itanya watena saksi ni, watena nikah ada, kita hadirkan orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang adil, orang-orang yang sikah. Bahkan kita hadirkan ulama-ulama yang soleh-soleh. Supaya apa? Supaya dia itu jadi saksi nikah pada anak kita. Bukan yang jadi saksi nikah itu dengan ada KTP. Kau nak KTP no, belum nak KTP. Karena nak KTP-nya yang peraturan negara. Peraturan Allah Ta'ala, dia tidak berkekalan dengan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Nah, itu syarat wajib puasa. Tapi menurut daerah yang tanya, pura-pura dalam kelompok tanya, hana benda wajib nah, ya kan? Yang pertama berakal, dia balik, mampu berpuasa, mampu dia berpuasa, kita mampu alhamdulillah. Dan yang selanjutnya, berpuasa di bulan Ramadan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada fardu Ramadan, fardu puasa. Mana fardu puasa? Yang pertama berniat. Wajib menjatuhkan niat di malam. Wajib menjatuhkan niat di waktu malam. Seandainya puasa itu puasa wajib. Jadi puasa wajib, dan puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa nazar lagi contoh di Daud itu menazar. Ya Allah, bila sembuh anak saya, aku berpuasa 3 hari. Itu puasa hukumnya wajib. Wajib dia berniat di waktu malam. Dan berpuasa kafarat, seperti dia pernah bersumpah, lepas itu dia langgar sumpah, dia juga wajib berpuasa bila dia bayar kafarat dengan puasa. Itu hukum puasanya wajib. Wajib menjatuhkan niat di waktu malam. Mana malam yang disebutkan di dalam kitab, yaitu ghurubus syamsi wa tulu'il fajri, terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Yang ke malam, dari terbenam matahari sampai segalam itu terbit fajar, segalam subuh yang malamnya berapa je tadi. Lihat tak buka pijat tadi, pukul 12 malam pijat tadi, segala dia dapat rubuh sahur pijat tadi. Yang baik tadi segala buka, dan yang baik tadi lihat adan lihat adan subuh. Yang puasa yang puasa yang wajib. Yang kedua, kalau puasa yang sunnah tidak disyaratkan wajib berniat di waktu malam. Yang puasa sunnah hanya wajib di waktu malam. Boleh dia berniat sesudah pagi, batasannya sampai sebelum zuhur. Yang puasa sunnah berarti dari terbenam matahari sampai sebelum zuhur boleh dia berniat. Kalau puasa sunnah, contoh puasa Senin Khamis dia nak cok tapi. Puasa apa mak tiuro dia tanya hana tinggal ko hiplo baru tinggal tu. Tinggal tu puasa uro Senin.
Tanya dia langsung positif huruf, positif bunga untuk puasa Senin. Sah puasa. Seandainya dari terbitnya fajar sampai ke positif ada baju apa? Ada dia tempuan. Beliau bunga po 8 dia dapat baju makanan. Ada putan kali itu yang tanya ke puasa. Yang nak kira. Dan lafaz niatnya. Lafaz niatnya, mazhab kita Imam Syafi'i wajib menjatuhkan niat setiap malam. Setiap malam wajib niat. Seandainya tua tu sungguh tidak sah puasa. Lafaz niatnya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah. Itu dengan lengkap. Kalau mau yang singkat pun bisa kita berniat, sengaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan. Pun sengaja aku puasa esok hari fardu Ramadan karena Allah. Tak menyebutkan karena Allah pun sah sebagai niat, karena lillahi ta'ala, hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Menyebut tahun ini sunnah. Ada anak tersebut di tahun ini. Imam yang tersebut bermalah, anak tersebut sah ni tanya sah. Sahaja ada puasa sehingga umroh beli Ramadan. Okey. Yang kasah ini tanya. Jadi anak tersebut tahun ini bisa karena kalau tak sehingga umroh. Yo ke sehingga umrohnya anak tu lain ini. Takut tunjukkan. Tetapi boleh mentaklidkan mazhab Maliki, berniat di malam pertama untuk kesemuanya. Tetapi mazhab kita jangan ditinggalkan. Seandainya kita lupa di pertengahan nanti puasa, sehingga puasa kita tetap sah ditutupi oleh niatnya mazhab Maliki. 4. Jadi tanya dengan mazhab Imam Maliki supaya apa? Supaya itu puasa kitanya, yang puasa kitanya tua tanya dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Iban tanya menat malam pertama kita berniat nawaitu shauma syahri Ramadan kullu. Sengaja aku berpuasa 1 bulan Ramadan tahun ini. Sahaja lu puasa dibuliun penuh dunia karena Allah. Itu mazhab Imam Malik. Pertama kita niatkan dengan mazhab kita, sahaja lu puasa sehingga umroh bulan Ramadan karena fardu Ramadan karena Allah. Kemudian tanya dengannya waktu nya melapor. Nya bila nanti di tengah-tengah Ramadan kita lupa berniat dengan mazhab kita, sah puasa itu lenit mazhab Maliki. 4. Tapi tidak boleh berniat dengan mazhab Maliki di malam yang kedua dan malam ketiga. Mesti dia berniat di malam pertama. Mesti niat dia di malam pertama. Kemudian yang selanjutnya, fardu dalam berpuasa itu wajib memeliharakan jima dengan sengaja, yaitu berhubungan badan wajib. Jadi duk ada halir ya rumah wajib tu, wajib tahu. Apalagi yang hari itu, itulah melawan hawa nafsu kita. Di rumah yang dihalalkan tidak boleh kita dekati, apalagi yang haram. Itulah untuk melatih kita supaya bisa menjauhkan yang haram sesudah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadannya tempat berlatih, latihan. Untuk habis bulan Ramadan, nyakar bertanding. Bulan Ramadan, hendak juga bulan Ramadan. Nanti pegang apa karena puasa menanti bulan Ramadan, nyo kajian lah pun juga karena ke bulan Ramadan. Yang salah lagi ya. Di dalam bulan Ramadan kita berlatih, sesudah bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, disitulah kita bertanding dengan syaitan. Dan tengok siapa yang kalah. Kalau kita yang kalah,
berarti kita menang di saat berlatih, tetapi kalah di saat bertanding. Memelihara jima daripada sengaja. Hanya berhubungan benar. Di siang hari bulan Ramadan, malam ada hukum. Itu tak salah ampun. Dapur dia tau, kamar dia tau. Yang kedua, memeliharakan sampai sesuatu kepada rongga yang terbuka. Menyoba uragam berarti 5 bok rongga terbuka. Nyoba uragam. Nah 5 bok. Dah 5 bok. Liu, telinga, hidung, mulut. Olehnya baik depan dan belakang, 2 jalan, depan dan belakang, 2, 4, 5. Ya kan? Kalau perempuan ada 6 lubang yang terbuka, yang lubang itu tidak boleh masuk sesuatu. Mana? Lubang keluar air asinnya, dan lubang hidung, lubang telinga, dan lubang zubur dan kubul. Tetapi kalau yang lain boleh, walaupun di dalam mazhab lain membatalkan. Mazhab Maliki tak boleh memasukkan mata termasuk dia lubang, tetapi mazhab kita tidak. Bercilak boleh, memakai minyak rambut boleh, memakai body boleh, walaupun masuknya itu lewat pori-porinya, tetap tidak membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena itu tidak termasuk lubang. Tetapi memasukkan ke dalam telinga, memasukkan ke dalam lubang hidung yang dalam, yang batin, memasukkan makanan sampai kepada makharijul huruf ha, ini batal puasa kita. Kiban tungku rongga yang batin, rongga yang tak nampak. Kita duduk ketua itu, kena tak gelayung tu. Enak digui-guinya, yang digui-guinya dia ke zahir. Yang tak nampak dilihat oleh ketua itu namanya apa? Batin. Yang tak nampak itulah kita masukkan sesuatu ke dalamnya, membatalkan puasa. Tidak ada nunggu tu. Bukan caranya. Itu tiga-tiga benda itu. Tiga-tiga benda itu orang luar. Nanti ya coknya anak pun. Kata mak tak pun boleh mana. Yang nak kau pegang benda yang tahui, yang tu dah nak pegang. Kan. Jadi hanya pertama. Terkecuali mudarat, masuk binatang yang kecil, sehingga ke dalamnya kalau memang tak dicongkel, sungguh kita membawa mudarat. Kreng-krong di dalam. Lagi pot labah-labah kan? Rang-rung, nak cuci tu bang. Wanita meng di dalam. Yang dia nak tumbuh binatangnya karena mudarat. Dan ke dalam lubang hidung, begitu juga dalam lubang hidung. Ke dalam tak boleh dimasukkan sesuatu. Mana kalau di luar yang zahir enggak apa-apa. Mana yang zahir? Ayu juga bangan kita yudak kena itu. Kau idolong enak di kau. Yang di uji nya ke zahir. Yang pertama yang di uji berarti itu zahir, tidak membatalkan puasa. Cuma itu orang baik wate kumang itu. Dengan kumang itu dah sampai tu dalam video. Nah, adanya yang selanjutnya yaitu lubang dubur dan kubul dan mulut. Ya, mulut mulut. Bila kaitan makharijul huruf ha. Ya, ini kan halak, kerongkongan. Jadi kerongkongannya huruf halak, huruf idhar. Huruf idhar nanam pok. Pak dengar menyuragam pak. Itu dah. Mana talak ayo. Bunyinya. Yakun. Jakun. Bahaya yakun tu Menteri Agama. Nah, jadi makharijul hurufah bila sudah masuk, walaupun makanan itu yang tersangkut di celah-celah gigi, sisa waktu sahur. Nah, kata sangkut,
olehnya tertelan sampai kepada makharijul huruf ha, menelan dengan sengaja, itu hukumnya batal puasa kita. Tetapi kalau cuma di mulut saja, tak masuk pada makharijul huruf ha, tidak membatalkan puasa. Saya contoh hurung gerasa kuah, rina kita kuah gerasa dengan lidah, yang ada upu, tapi gerhala apa? Bentuk rasanya mencampur dengan air liur itu ditelan, sehingga yang bercampur dengan air liur itu rasa makanan masuk ke dalam lambung, batal puasa. Nah apa? Nah upu ini. Karena rasanya kan karena hajat, supaya bengih nakor itu. Ada nakor itu ngeri. Yang parabola gede beli kok gua punya nama. Kui kena tangi. Ini parabola ya. Pecah-pecah. Kalau air liur yang keluar daripada celah-celah gigi, bukan dinaikkan daripada ma'idah, bukan dinaikkan daripada lambung kepada ke atas, ataupun air liur itu belum keluar kepada bibir. Karena itu dalam kena bibir kita nyawa petai dalam, kita telan, tak batal puasa dan tak batal sembahyang kalau di dalam sembahyang. Tetapi kalau air liur itu sudah keluar dia ke bibir, itu sudah dihitung seperti air yang di luar mulut, kita minum. Itu bapak bibi, lihat tanya dalam dengan lidah terutama dalam. Yang je ke batu puasa. Ataupun tukang jahit, kurang jahit kena di pasar benang yang jarum, gekok tak gekok, duit. Ini bak ujung benangnya kena ibab, air liur, masukkan kena hai nama, boleh yang kenyalong. Jadi air liur yang sudah di luar dimasukkan lagi ke dalam, sehingga bercampur yang di luar dengan yang di dalam. Yang di dalam itu ditelan, batal puasanya. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan yang di luar. Gampang. Olehnya selanjutnya juga wajib kita memelihara diri kita daripada yang membatalkan pahala puasa. Mana yang membatalkan pahala puasa? Ini membatalkan pahala. Yang membatalkan pahala puasa itu perkara-perkara sifat hati. Ya, contoh dengki, mengumpat, pegah gegap dan lain sebagai pegah kepada orang lain yang bila didengar sakit hati. Kiban kurangi buku, tidak pegah gegap, kita ke roh ke atas lagi yang pegahnya, kita sakit hati itu. Benar. Dan wajibnya gimana menyata pegah gegap dalam ahwate puasanya, efeknya dua boh berdosa dengan kada pahala puasa. Menyata pegah ahwate malam berdosa betul. Bentuk mana mau ide yo? Hai kau pegah gegap dengan puasa. Macam itu malam nak umpat. Berdosa sih. Ya, mungkin berotok berdosa. Cuman efek jin menyol dalam bulan Ramadan membatalkan pahala. Nah tak pun ada yo. Cuma yang nak gerah dan tentu tok demi. Lain ada. Tidak sama dengan hanam demi tak pun ada yo. Punya tablo barang ini pajak berhenti 50 ribu, nak pula 50 ribu dah pernah he. Banyak tayo muka tak hana bangai mana? Hana tapi pro ayatnya bangai tayo. Jadi menang si bab bubuk ibadah dek sampai cuma mendapatkan modal maka walau inang ya. Ini mungkin waktu yang singkat cukup dari waktu sama dia cukup. Nah pertanyaan, bila ada pertanyaan boleh untuk ditanyakan masalah tentang puasa ataupun masalah lain pun bisa. Kemudian tak pernah kau hati biasa. Tapi nak ulu memang hati dulu biasa juga di berbagai tempat. Kalau pergi, ada sih. Mahal juga. Ganyan dia tak pernah
Seandainya kita bicarakan dia, sungguh dia itu mengikhlaskan, berarti tidak ada berdosa. Cuma agak payah kita tebak orang yang mau mengikhlaskan dosa kita. Ini cukup tu. Kecuali ke Nabi Muhammad baru ke ikhlas, ataupun ulama-ulama yang saleh. Tak kamu dukun yang pegang pandai nak ikhlas. Ya kan? Kau orang saleh, jadi Abu Ibrahim Laila. Payah. Jadi boleh pegang mentang kamera ni. Seandainya kita tahu 100% dia memang mengikhlaskan, dia memaafkan apapun kita cakap ke dia. Nah ini kita tidak berdosa, berarti sudah dimaafkan. Yang bila tidak memaafkan, ini wajib kita meminta maaf. Wajib kita meminta maaf. Kalau tak sanggup kita minta maaf, rupanya dia sudah meninggal dunia, wajib kita mengirimkan pahala untuk menebus dosa. Tak juga kita menebus dosa, tinggal hari kiamat gantau balik. Tiba gantau pahala kita kasih kepada orang yang kita upat. Ya, pahala kita juga tinggal kita tadi. Rupanya kita tidak pada pahala, dia mana pahala dosa aku jauh. Nyan dosa agaknya jauh tadi. Upat. Contoh di dalam sebuah negara ini, sering para masyarakat diberi pemerintahan, ataupun orang lain ini kan udah tak biasa diberi anak pemilih, jadi ya tidak ada hal yang berarti yang ada kete, kamu tanya ada berdosa. Nah ada bercali aja bu, dari biasa dari bunyi. Ya, yang ada dosa, yang kata depu ikatnya mana? Mama yang kena depu aja lagi maaf di karena ada depu. Oh, ada depu. Banyak ada depu. Pada yang mengai itu. Ada di mana orang pegah? Tak pegah ke gop, je iliko. Cuman seandainya ada pegahnya je ke hati, hanya berdosa. Walaupun hanya dengar, benar. Nyan ukuran dah pegah, menyertanya sakit, berarti dosa. Buka aib. Ini tanya kayak kita rumah tu. Uri sampai tanya kita rumah dumpu kita. Dia kata kem tu. Buka jadi jilat tak ke dia luar. Tengok dah pegah banget, ada mesti anak teruk tengok. Menai kita langsung dah telefon kan. Hai pun dumpu, mana dumpu pun nak pegang kalau pandai dumpu. Wah, samping rumah awak yang gaya-gayanya lupa dia tabeng mendur. Ya benar. Tenang tu. Wujudnya singa tak bahas dah. Kenapa apa? Ya. Itu tanya ragam yang ada 3 perkara, bisa jadi roh kamu 4 dengan sebab minang dia. Dia patai kena malam. Hai bulan 20 cakap dia. Ya. Allah mawajih gunakannya kadih. Ya, ini. Jadi diajak kitanya untuk mengupat, nah pengalaman ini ada. Jadi kitanya lebih roh kamu upatnya. Sehingga kitanya terajak dipurukkan karena nyambut bro, sehingga syaitan pun membujuk tanya. Sehingga kitanya pilagat. Dia kata buka cerita tanya macam tu masalah beragam punya pak ber. Nah, jadi dia tahu ber, nak upat turun pak ber dia dah. Mak bawa guna orang ni. Tengah sampai menilai babah lah. Bukan apa ini. Yang menyerta pegah pak kau kata lainnya orang yang menilai babah mana nak pegah mana? Sakit hati ke? Ha? Sakit kan? Sakit. Karena tak buka kekurangan kau. Walaupun baik dong tu, baik dong kau. Nah, kurangnya orang kau, ya kan? Tinggal dia meninggal dah bermenli tak kajet tu. Nah, apa kan? Lain ada pertanyaan? Jadi dia buka awak kafe yang jadi orang Islam. Itu orang Islam tapi di benci Islam dia dapat dia orang. Berarti dapat ni kan taubat ni berarti taubat perkara yang diperbuat ni. Ya contoh huruf kubur berarti judi.
itulah benci kepada judinya. Tapi mereka bongkar aib main judi kepada orang lain sehingga jinjit kemalih yang tertai dari contohnya itu pernyataan sebuah pejabat tentang yang dia lagi orang lain dari bank dia ada empat itu dia iya ini bank pengai ini pun pengai dia punya tu dosa dosa dua niat sunnah dengan siap wajib ya, bisa ya, di dalam kitab Masailul Muhtadin boleh digabung niat, tetapi kalau digabung dua-duanya pun sah. Tetapi kalau digabung kalau cuma diniatkan yang sunnah tidak ikut wajib. Tapi kalau diniatkan yang wajib, sunnah walaupun tak disebutkan juga diikut. Contoh huruf Senin, dah puasa qada ada, sahaja ada qada puasa bulan Ramadan. Karena Allah niat pahala huruf Senin langsung diikut. Nampak kan? Mungkin yang lagi orang pajohnya, dia orang pajoh bunga membuai. Dia pajoh bunga nak kerja ia ni. Tahu kan? Melangu bunga. Tujuan kan dia pajoh bunga. Tujuan dia pajoh bunga, tapi gigi kan ah. Tujuan pajoh bunga ia juga karena mungkin sediakan ia ni. Nampak? Dan ada pertanyaan lain? Sikat tiga cuma batasan ini sampai sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Beliau katanya pohon di bawah pohon yang hukum, tapi beliau lewat jika makruh, tidak membatalkan puasa, cuma dia itu makruh. Perbuatan yang makruh kita lakukan di dalam melakukan puasa menghilangkan, mengurangkan pahala puasa. Jika berkurang pahala puasa, pahala nak betul, puasa nak betul. Ya, kecuali punya datang roti ia baju tidak berkurang. Ya, yang je kurang, dia buat itu. Kami ya, dalam. Ini orang tayang elok ini orang. Jadi sama-sama bersama dia ditanya pertama kepada Abu Syih Tungkucuk, Nenek Aisyah, Abu Syih Yusuf, Nenek Khadijah, Abu Bakar Yusuf, Muhammad Burhan, Asia, Abdul Ghani, Muhammad. Lahum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رب صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. اعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النار. اللهم خاتم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي. قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب نام ونادى نادى لكل فلاحي نادى لكل فلاحي. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه. ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه. ما الطير